Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah pembahasan kita. Kita masuk ke pembahasan tentang karomah para wali. Di poin nomor 13, penulis buku berkata, karomatul awliya was salihin haqqun walaysa kullu amrin khariqin lil adati karamatan bal qad yakunu istidrajan wa qad yakunu min ta'thiri syayatin wal mubtilin wal mi'yaru fi dhalik muwafaqatul kitabi was sunnati aw adamuha. Karomah para wali itu benar adanya. Karomah para wali dan orang-orang saleh itu hak, benar adanya. Namun kata beliau, tidak setiap perkara yang luar biasa itu disebut karomah. Tidak setiap perkara yang luar biasa itu disebut karomah. Akan tetapi terkadang itu istidraj. Terkadang itu apa? Istidraj. Apa itu istidraj, Pak? Istidraj itu artinya diulur. Ya. Diulur dengan cara diberikan kelebihan akibat kemaksiatan yang ia lakukan. Ya. Waqad yakunu min ta'thiri syayatin. Dan terkadang itu akibat dari pengaruh setan. Wal mubtilin, dan para dukun. Wal mi'yaru fi dzalik, parameter kita untuk menilai sesuatu itu karomah atau bukan, itu sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu parameter kita. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang karomah. Apa sih Pak karomah itu, Pak? Karomah ya akhwal Islam itu amrun khariqun lil adah. Perkara yang luar biasa yang terjadi kepada orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadinya kepada para nabi, itu disebut dengan mukjizat. Kalau itu terjadinya kepada orang-orang saleh yang beriman, bertakwa, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, berpegang kepada sunnah, menjauhi kebid'ahan, maka ini disebut karomah. Kalau itu sesuatu yang luar biasa itu menimpa atau ada pada seorang dukun atau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dukun, disebut karomah tidak, Pak?
Tidak. Oleh karena itulah ya, harus dibedakan antara karomah dengan sihir. Karena sama karomah dengan sihir itu ada persamaannya, Pak. Persamaannya apa? Sama-sama luar biasa. Di luar kemampuan manusia. Ya. Itu karomah. Atau karomah dan sihir itu persamaannya begitu, Pak. Tapi di sana ada perbedaan antara karomah dan sihir. Itu ada 3 perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama, bahwa karomah murni pemberian dari Allah. Dan tidak bisa diulangi, Pak. Dan tidak bisa didemokan. Sedangkan yang namanya sihir, Pak, itu dicari. Dan bisa diulangi, bisa didemokan. Bagaimana cara mencari sihir? Banyak. Ada orang yang mencari sihir dengan cara takarub kepada para jin. Mendekatkan diri kepada para jin. Contohnya dengan menyembelih ayam hitam, ayam putih. Ya. Ada lagi dengan cara ini, Pak, puasa mutih. Pernah dengar nggak? Apa puasa mutih? Pengalaman ya? Pernah apa dulu? Jadi dia cuma makan nasi putih doang ya. Nggak mau makan yang lain. Ya. Ada lagi, Pak, dengan cara mengulang-ulang ayat kursi. Atau surat tertentu. Dengan keyakinan bahwa ayat ini atau surat ini punya khodam. Saya dulu punya teman, waktu SMA, masih SMA ya. Teman saya bilang ke saya bisa mukul orang dari jauh. Oh, kata saya, gimana caranya? Bisa mukul orang dari jauh. Kata dia, saya setiap malam Jumat membaca ayat kursi 1000 kali. Membaca ayat kursi berapa? 1000 kali. Dan saya diberikan kekuatan, saya bisa mukul orang dari jauh. Saya bilang, coba pukul saya dari jauh. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus marah dulu. Kalau kamu tidak marah, saya nggak bisa mukul. Oh, subhanallah. Ada nggak di zaman Rasulullah SAW melakukan itu, Pak? Rasulullah SAW itu hampir tiap bulan perang, Pak. Tapi tidak ada. Rasulullah mengatakan, ayo baca ayat kursi 1000 kali, nanti musuh datang pukul dari jauh. Wah, mental semua gitu, Pak. Iya. Ada lagi yang pakai ini, Pak. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nanti inna syani'aka wal abtar. Nah itu, Pak. Jadi pas tarnya itu dipukulkan, Pak. Abtar. Itu katanya orangnya langsung mental. Masya Allah. Permainan setan. Al-Quran malah dijadikan buat permainan kayak gitu. Iya. Saya punya teman lagi, dia cerita tentang masa lalunya.
Saya dulu bukan inna a'toina Ustaz. Saya itu alam taro. Saya pernah melawan Nyi Roro Kidul, kalah sama saya. Iya. Alam taro kaifa rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Saya pukul keluar sinar hijau katanya. Wah. Masya Allah. Mereka mengatakan katanya ini bukan sihir. Gak mungkin ini sihir katanya. Orang berasal dari ayat-ayat Al-Quran kok. Ini ayat kursi, ini inna a'tayna. Gak mungkin sihir. Padahal akhi, walaupun itu ayat Al-Quran, tapi kalau diamalkan, dipraktekannya dengan cara bid'ah, iblis dan setan pun senang. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Ya. Setan lari dari ayat kursi kalau dibacakannya sesuai dengan sunnah. Tapi kalau membaca ayat kursi dengan cara yang seperti kamu lakukan itu, menentukan tiap malam Jumat 1000 kali, ya setannya senang, bukannya kepanasan. Betul. Iya. Saya punya teman Pak, dia suka ngerukyah. Pernah suatu ketika dia rukyah orang yang kemasukan jin itu. Lalu jinnya bilang, kenapa ya kalau kamu yang bacain saya kepanasan? Tapi kalau yang bacanya si Anu tuh yang suka berbuat bid'ah, saya nggak panas. Oh, Masya Allah. Jinnya ngaku gitu loh Pak. Jadi kalau yang membacakan ayat Al-Quran tuh orang yang berpegang kepada sunnah dan caranya sesuai dengan sunnah, setan panas dia. Tapi kalau yang membacakannya tidak sesuai dengan sunnah dan pelakunya juga memang tidak suka sunnah, setan tidak akan panas. Nah ini saudaraku sekalian ya. Jadi ini perbedaan yang pertama antara karomah dan sihir. Sihir dicari, karomah datang sendiri. Murni pemberian dari Allah. Maka karomah tidak bisa didemokan. Maka kalau ada orang yang ngaku kiai lalu bisa mendemokan karomahnya Pak, ketahuilah itu bukan karomah. Itu sihir. Ya. Perbedaan yang kedua antara karomah dan sihir apa itu? Karomah hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Berpegang kepada sunnah dan menjauhkan kebid'ahan. Menaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang mempersekutukan Allah. Terjadi kepada orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi kepada orang yang suka memaksiati Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Asy-Syafi'i ya, ketika mendengar seorang ulama yang bernama Laits bin Sa'ad al-Misri, apa kata Imam Laits? Kalau aku melihat
ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak akan menerima sampai aku lihat dia sesuai dengan sunnah atau tidak. Apa kata Imam Syafi'i? Semoga Allah merahmati Imam Laits. Fa'akul, adapun saya katakan, la ra'aitu rajulan yatiru fil hawa. Kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak. Masya Allah. Lihat dua ulama ini Pak, Imam Laits dan Imam Syafi'i, memberikan kepada kita kaidah yang agung sekali. Bahwa sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seseorang, kita lihat orangnya Pak. Ini orangnya mentauhidkan Allah atau tidak? Berpegang kepada sunnah atau tidak? Suka berbuat maksiat atau tidak? Kalau dia mentauhidkan Allah, berpegang kepada sunnah, meninggalkan kemaksiatan, insya Allah itu karomah. Tapi kalau dia berbuat syirik atau kebid'ahan dan maksiat, itu biasanya sihir. Itu biasanya apa? Sihir. Ya. Makanya jangan tertipu oleh baju Pak. Sorbannya 2 meter. Bajunya gamis putih. Bisa gambar jurik, dimasukin ke botol. Wah, gak mungkin itu karomah Pak. Kita lihat orangnya berbuat apa, mentauhidkan Allah atau tidak, berpegang kepada sunnah atau tidak. Nah, ini saudaraku seiman, jangan kita tertipu dengan penampilan. Sebab kalau kita tertipu dengan penampilan, saya khawatir kita bakalan ketipu sama Dajjal. Dajjal lebih hebat lagi. Dajjal bisa menyuruh awan turun hujan, turun beneran. Tuh, lihat. Dajjal bisa menyuruh tanah yang subur jadi kering, kering beneran. Dajjal menyuruh mayat untuk hidup, hidup beneran. Waduh. Kalau orang-orang yang mudah tertipu sama penampilan nih Pak, akan sangat mudah sekali jadi pengikut Dajjal Pak. Makanya Dajjal itu syubhatnya kuat banget Pak. Di zaman sekarang aja Pak, baru ngelihat orang yang gak mempan dibacok aja, wah wali. Baru ngelihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, wah wali. Jangan-jangan nanti pas ketemu Dajjal, ini wali. Bahaya, saudaraku. Ya. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, bahwa karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Sedangkan sihir itu bisa dibatalkan oleh zikir. Sihir bisa dibatalkan oleh apa? Zikir, dengan syarat yang membaca zikir ini orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini 3 perbedaan saudaraku sekalian. Maka di sini ya di buku ini beliau mengatakan walaisa kullu amrin khariqin lil adati karamatan. Tidak setiap perkara yang luar biasa terjadi pada seseorang itu disebut karomah. Belum tentu. Ada orang
naik bis. Tiba-tiba bisnya jatuh dari jurang. Semua mati kecuali satu orang. Masih hidup, sehat lagi, kuat. Tapi masalahnya dia pelaku maksiat. Karomah? Itu namanya istidraj. Itu namanya apa? Istidraj. Diulur oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya. Apabila engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun ala ma'siyatih, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, fa innama huwa istidraj, kata Rasulullah. Sesungguhnya itu adalah istidraj. Ya. Jadi terkadang istidraj. Waqad yakunu min ta'thiri syayatin wal mubtilin. Dan terkadang itu pengaruh dari setan. Ini biasanya para dukun nih Pak. Iya. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Pernah lihat orang nggak? Orang makan paku. Makan paku. Wah, gak kenapa-napa. Makan api, gak kenapa-napa. Makan beling, tekuna naon, Pak. Gak mungkin manusia biasa bisa melakukan itu. Pasti itu dari perbuatan apa? Syayatin. Tapi kalau misalnya orangnya bertakwa, beramal saleh, menjauhkan kebid'ahan dan menjauhkan kesyirikan, bisa jadi itu karomah. Seperti yang terjadi pada Khalid ibn Walid, seorang sahabat Nabi SAW. Di mana Khalid bin Al-Walid pernah melihat sesuatu di gelas. Apa ini, kata Khalid? Orang itu berkata, itu racun. Jangan diminum. Lalu Khalid malah meminumnya. Bismillah. Gak kenapa-napa, Pak. Subhanallah. Tapi antum jangan nyoba-nyoba, Pak ya. Masa yang mau kayak Khalid bin Walid. Waduh. Repot nanti. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Maka dari itulah para ulama sepakat. Karomah itu benar adanya. Ada. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, karomatul awliya haqqun bittifaqi a'immatil ahlil islami was sunnati wal jamaah. Karomah para wali itu benar adanya dengan kesepakatan seluruh ulama Islam dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Wa qad dalla 'alaiha al-Qur'an fi ghairi mawdi'. Al-Qur'an pun menunjukkan kepada adanya karomah. Contohnya apa? Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini berapa orang? 7 orang. Yang ke-8-nya anjing. Allah jadikan tidur berapa tahun? 300 tahun. 309 tahun. Bayangkan, tidur 309 tahun. Ini kan karomah luar biasa Bapak sekalian, Masya Allah. Demikian pula tentang yang Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah. Tentang orang yang melewati sebuah desa yang sudah mati. Lalu orang itu berkata, Anna yuhyi hadhil arda ba'da mautiha. Bagaimana Allah akan bisa menghidupkan desa yang telah mati ini? Anna yuhyillahu al-arda ba'da mautiha. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Lalu Allah pun mewafatkan dia 100 tahun. Kemudian Allah bangunkan lagi dia.
Lalu Allah berfirman kepada dia, kam labist, berapa lama kamu tertidur? Dia berkata, yaum au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Allah berfirman, bal labista mi'ata am, justru kamu tidur 100 tahun lamanya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-'idham kaifa nunshizuha thumma naqsuha lahma. Lihat oleh kamu bagaimana keledaimu yang sudah menjadi tulang belulang. Sudah mati, sudah jadi tulang belulang. Lihat oleh kamu bagaimana Allah menghidupkan keledai itu. Tiba-tiba tulang itu Pak tersusun kembali. Lalu dibungkus oleh daging. Lalu ditutup oleh kulit. Lalu ia menjadi keledai lagi di mata kepala dia. Falamma tabayyana lahu, ketika jelas kepada dia akan kekuasaan Allah menghidupkan keledai yang sudah mati ini. Qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Dan terjadi Pak, banyak para sahabat yang diberikan oleh Allah karomah. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan sebuah pasukan. Suatu ketika Umar naik mimbar. Saat Umar naik mimbar, tiba-tiba Umar berteriak, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Wahai pasukan, ke gunung, ke gunung. Para sahabat bingung. Ini Umar ngapain? Kok naik mimbar tiba-tiba teriak-teriak begitu? Setelah turun, Umar berkata, tadi aku diperlihatkan kepadaku pasukan yang aku kirim kalah dan terdesak. Maka aku menyuruh mereka untuk naik ke gunung. Beberapa hari kemudian pulanglah pasukan itu Pak, dalam keadaan selamat. Dan mereka bercerita bahwa ketika terjadi peperangan mereka kalah dan terdesak. Tiba-tiba mereka mendengar suara Umar berteriak, wahai pasukan, ke gunung, ke gunung. Maka kami pun pergi ke gunung dan kami pun selamat. Masya Allah, karomah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Banyak lagi para ulama yang diberikan oleh Allah karomah yang luar biasa, Pak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau dikumpulkan karomahnya banyak banget beliau itu. Namun Pak, kebanyakan kita juga tentunya harus hati-hati tentang masalah hikayat tentang karomah itu Pak. Karena banyak orang yang menceritakan tentang karomah, kebanyakannya nggak benar, bohong. Seperti tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Imam Ad-Dhahabi mengatakan bahwasanya hikayat tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak sekali. Namun kebanyakannya bohong. Di antaranya tentang kisah bahwasanya ada seorang ibu mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa anaknya meninggal dunia. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengejar malaikat maut, Pak. Malaikat maut yang mencabut nyawanya, ditamparnya, diambil lagi dan dimasukkan lagi, hidup lagi. Ini kedustaan, Pak. Banyak ini ya akhwal Islam, makanya jangan mudah percaya.
Ya. Untuk mengatakan bahwa ini karomah benar apa enggak, kita harus periksa dulu. Memang betul kalau kita yakin karomah itu ada, betul. Ya. Namun tentunya saudaraku sekalian, yang harus kita perhatikan bahwa pertama, karomah itu ujian. Karomah itu apa? Ujian. Apakah orangnya akan tertipu atau tidak? Akan bersyukur atau tidak? Jangan sampai kalau antum dikasih sama Allah karomah misalnya Pak. Karena ketakwaan antum, kesolehan antum. Lalu Allah berikan kepada antum karomah. Lalu antum terkena penyakit ujub. Wah, jangan-jangan saya sudah jadi wali. Wali 10 ini. Oh ini hati-hati Pak. Ya. Itu ujian saudaraku. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika berjalan dengan pasukannya, rupanya Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut yang berkata kepada semut-semut yang lainnya, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak-injak kalian dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum. Ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Allah untuk menguji aku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur? Ini lihat, ya. Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah, bisa memahami bahasa binatang, hewan. Dan mukjizat itu mirip dengan karomah. Cuma bedanya mukjizat itu untuk para nabi, karomah itu untuk orang-orang saleh. Tapi lihat ucapan Nabi Sulaiman, ini karunia dari Allah. Agar Allah uji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kafir. Maka hati-hati antum yang ternyata diberikan oleh Allah karomah sama Allah. Iya. Yang kedua saudaraku, karomah menunjukkan kepada kebagusan agama seseorang. Karomah menunjukkan kepada kebagusan agama seseorang. Karena karomah itu hakikatnya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya orang yang diberikan oleh Allah karomah karena ketakwaannya, kesolehannya itu menunjukkan akan apa? Kebagusan agamanya, Pak. Insya Allah. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan karomah juga harus sadar bahwa itu ujian. Jangan sampai tertipu. Yang ketiga, Pak, yang harus kita perhatikan di sini, Pak. Bahwa orang yang diberikan karomah bukan berarti pasti masuk surga. Orang yang diberikan karomah bukan berarti pasti masuk apa? Surga. Karena kita tidak tahu ia akan wafat di atas apa, kita tidak tahu.
Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? La alaikum alla ta'jabu bi'amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtam lahu atau kama qala. Tidak apa-apa, tidak berdosa. Kalian tidak kagum kepada amalan seseorang sampai kalian lihat dia meninggalnya di atas apa. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Lihat Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kalian tidak berdosa jika kalian tidak merasa kagum dengan amalan seseorang sampai kalian lihat dia wafatnya di atas apa. Karena ada orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa, tapi di akhir hayatnya berubah, Pak. Ada enggak? Ada, kita enggak tahu. Makanya karomah itu bukan jaminan seseorang masuk surga. Karomah tidak menunjukkan pelakunya pasti masuk surga. Yang menjamin seseorang masuk surga kalau ia wafat di atas la ilaha illallah. Ya. Maka siapapun orang yang wafat di atas la ilaha illallah, baru kita bisa jamin, kita pastikan dia masuk surga insyaallah biidznillah. Yang ketiga saudaraku, yang keempat, yang harus kita pahami, karomah bukan syarat menjadi wali Allah. Artinya, bukanlah syarat seorang wali itu harus memiliki apa? Karomah. Kalau ada orang yang beriman dan beramal soleh, tapi nggak dikasih sama Allah sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, kemudian kita katakan, wah ini bukan wali, ini nggak punya karomah. Nggak bisa. Karena karomah itu bukan syarat untuk menjadi wali Allah. Syarat menjadi wali Allah apa Pak? Beriman dan beramal saleh. Kemudian yang kelima saudaraku sekalian, karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu diberikan istiqomah sampai meninggal dunia. Karomah yang terbesar Pak, yang Allah berikan kepada seorang hamba, dijadikan ia istiqomah terus sampai meninggal dunia. Itulah karomah yang terbesar sudah. Kalau karomah bisa terbang, karomah gak mempan dibacok, karomah kecil itu Pak, kecil. Tapi kalau antum diberikan oleh Allah istiqomah di atas ketaatan, istiqomah untuk meninggalkan kemaksiatan, antum istiqomah terus untuk senantiasa menuntut ilmu Allah dan mengamalkannya, Allah ya akhi, ini karomah yang tak terhingga. Tak terhingga sudah. Inilah saudaraku, makanya yang kita inginkan ini karomah itu yang ini nih. Kita tidak mengharapkan karomah bisa terbang, tidak. Kita tidak mengharapkan karomah bisa memahami bahasa semut, tidak. Karena itu bisa jadi ujian buat kita. Tapi yang kita harapkan, karomah itu berupa apa? Pertolongan Allah kepada kita. Saat dikasih ujian, Allah berikan kita kesabaran. Allah itu karomah luar biasa. Saat diberikan kesenangan, Allah berikan kepada kita hati yang bersyukur.
Allah itu karomah yang luar biasa. Ini yang kita harapkan, ini karomah ini nih yang kita kejar nih Pak. Gak kayak orang sufi, kalau orang sufi mengejar karomah yang bisa terbang ke udara, bisa tembus ke bumi, gak mampu bab. Itu kecil itu. Yang kita kejar itu karomah yang sudah kita sebutkan tadi. Istiqomah sampai akhir hayat dan wafat di atas tauhid. Ya, itulah kemuliaan yang luar biasa saudaraku seiman. Akhul Islam. Kemudian yang keenam. Karomah bukan dalil. Karomah bukan apa? Dalil. Dalil itu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta ijma. Karena terkadang Pak, ada orang yang diberikan oleh Allah karomah berupa apa? Firasat yang sangat kuat. Terkadang ada orang diberikan oleh Allah karomah berupa apa? Mimpi yang benar. Yang terjadi. Ya. Namun hati-hati, jangan dijadikan itu sebagai dalil dalam agama. Hujah dalam apa? Agama. Yang menjadi hujah adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma, demikian pula qiyas yang disebutkan dalam kitab usul fikih tentang pembahasan dalil. Macam-macam dalil itu apa saja. Iya. Saudaraku seiman, yang ketujuh yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan karomah, saudaraku. Bahwa karomah akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, adalah murni pemberian dari Allah. Wajib diimani. Karunia dari Allah itu, Pak, yang patut disyukuri. Makanya Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku. Maka dari itulah Pak, kata para ulama, kalau ada orang yang merasa dirinya dia diberikan apa? Karomah itu, dan dia menganggap ini semua akibat amal soleh saya. Ini semua akibat daripada apa? Ya, amal soleh saya. Ini orang belum mengakui. Ini kufur nikmat namanya Pak. Ini kufur nikmat. Udah masuk Isya Pak. Kita lanjutkan insyaAllah setelah Isya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, jadi karomah itu hak benar adanya. Namun sebagaimana telah kita jelaskan bahwa karomah bukanlah syarat seseorang itu menjadi wali Allah Azza wa Jal. Dan karomah bukan tujuan. Jangan jadikan karomah sebagai tujuan, Pak. Ya, ada sebagian orang itu, Pak, dia sangat ingin mendapatkan karomah. Seakan-akan karomah itu tujuan.
Sehingga dalam majelis-majelisnya hanya menceritakan tentang karomah para wali aja. Seakan-akan karomah itu tujuan terbesar sudah. Ini sebuah kesalahan. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa karomah terbesar itu hakikatnya bantuan Allah kepada kita untuk senantiasa istiqamah. Sabar menghadapi berbagai macam ujian. Bersyukur saat diberikan oleh Allah kesenangan dan kenikmatan. Diberikan kekuatan hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dan diberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan jadikan hati kita sibuk dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Senantiasa kita mencari ridho Allah dan menjauhi semua yang Allah murkai. Itu yang kita inginkan. Itu yang harus kita perhatikan, saudaraku sekalian. Maka akhwat Islam, ya, inilah pembahasan kita tentang masalah karomah dan kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Nah. Saat di masjid yang saf pertamanya jauh dari dinding atau tidak ada sutra. Kita mau sholat sunnah apakah di saf pertama atau di saf kedua dengan sutranya orang, Ustaz? Namun jika di saf kedua khawatir tidak dapat saf pertama saat sholat wajib. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya antum maju. Mendekat ke tembok. Kalau saf pertamanya jauh ke dinding, antum mendekatlah ke tembok. Karena Nabi menganjurkan agar kita mendekat kepada sutroh. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutroh wal yadnu minha." Apabila seseorang dari kalian sholat, hendaklah ia menghadap sutrah dan hendaklah ia mendekat ke sutrah. Seorang sahabat pernah melihat ada seorang laki-laki sholat jauh dari sutrah. Maka sahabat ini, kalau tidak salah Abdullah bin Umar namanya, memegang pundaknya dan didekatkan ke sutrah. Jadi ya, yang sunnah itu kita mendekat kemana? Ke sutra. Ya. Apakah ada dalil diperbolehkannya menanam suatu benda atau menabur tanah yang katanya sudah didoakan ketika ingin menjual tanah? Biar katanya cepat terjual. Sama sekali tidak ada dalilnya, Pak. Tidak pernah kita mendengar para sahabat ada yang menjual rumah, dibacain dulu tuh Pak, benda tersebut lalu ditanam. Para sahabat suka jual beli nggak Pak? Tidak ada satupun para sahabat yang baca sesuatu biar penglaris, biar cepat laris lah. Saya bacain benba, puh. Ya, baca ayat kursi, kun wallahu ahad, kun falak, kun a'udzu birabbin nas. Lalu pas antum jualan dikantongin, biar katanya cepat laris, penglaris. Ya, kita katakan ini semua perbuatan yang bid'ah. Bahkan ini bisa menjurus kepada syirik. Ya. Bagaimana sikap kita ketika hal tersebut sudah terjadi, Ustadz? Apakah ada doa khusus untuk menjual rumah? Tidak ada doa khusus.
Kalau itu sudah terjadi, kewajiban antum taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian antum cuma berusaha saja untuk mengiklankan. Antum iklankan di koran kayak di mana. Kalau ternyata qadarullah belum laku juga, ya udah sabar. Ya, sabar. Jangan sampai ketergesa-gesaan kita supaya cepat laku, Pak, malah menjerumuskan kita kepada syirik. Makanya mencari penglaris. Ya, wah ini musibah. Apakah mujaddid juga termasuk karomah? Apakah seseorang boleh berharap menjadi mujaddid? Apa sih mujaddid itu? Mujaddid itu adalah orang yang memperbaharui agama, Pak. Yang kembali memurnikan agama setelah dirusak oleh banyak orang. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mujaddid itu akan muncul di setiap penghujung tahun. Siapa mujaddid? Tentu para ulama yang diberikan oleh Allah kekuatan ilmu yang dalam. Antum bisa menjadi mujaddid? Bisa. Antum misalnya tinggal di suatu desa yang di situ banyak khurafat, bid'ah, syirik, dan yang lain. Terus antum menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, pulang ke desa untuk memperbaharui agama lagi. Yang sudah dikotori dengan kebid'ahan, dengan kesyirikan, dengan khurafat. Maka antum mujaddid di desa antum. Makanya kata para ulama, mujaddid itu tidak harus satu orang. Kadang mujaddid itu apa? Ya, untuk daerah tertentu saja. Ya. Di mana hakikat mujaddid itu tadi, itu yang memperbaharui lagi dan memurnikan lagi agama Islam dan membersihkan agama ini dari kotoran-kotorannya. Iya. Yang di dalam surat Al-Baqarah tadi, Ustadz, orang tersebut berbicara dengan siapa? Apakah dengan malaikat atau dengan orang-orang yang datang kemudian? Enggak. Jadi orang ini ketika melewati sebuah desa, dia berpikir bagaimana Allah akan bisa menghidupkan desa yang sudah mati ini. Maka Allah pun kemudian mewafatkan dia selama 100 tahun. Iya. Apakah benar Ustadz ada jin jenis tuyul yang katanya bisa nyolong uang? Jin yang suka mencuri ada di zaman Nabi, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga makanan zakat fitrah. Zakat fitr. Suatu malam ketika Abu Hurairah sedang berjaga, tiba-tiba datang orang nyolong makanan zakat fitr. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian orang itu berkata, kasihani saya miskin, banyak keluarga. Abu Hurairah merasa iba, dilepaskan. Di pagi harinya Rasulullah bertanya, ya Abu Hurairah, madza fa'alta bi asirik? Apa yang kau lakukan dengan tawananmu tadi malam? Kata Abu Hurairah, aku kasihan ya Rasulullah. Dia bilang dia miskin. Ya. Malam kedua datang lagi, Pak. Ditangkap lagi.
Akhirnya dia minta dikasihani, tolonglah lepaskan saya miskin, saya banyak, saya butuh. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya, apa yang kamu lakukan dengan tawananmu? Kata Abu Hurairah, aku kasihan sama dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah, nanti malam dia akan datang lagi. Malam itu Abu Hurairah berjaga. Ternyata benar, datang lagi Pak. Tangkap sama Abu Hurairah, kali ini Abu Hurairah tidak akan melepaskannya. Apa kata dia? Wahai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terpelihara dari godaan jin sampai subuh. Apa itu? Kata Abu Hurairah. Bacalah ayat kursi. Misalnya kamu akan terjaga dari jin sampai subuh hari. Dilepas sama Hurairah. Di pagi harinya Rasulullah kembali bertanya. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mengatakan katanya kalau aku baca ayat kursi, aku akan terpelihara dari godaan jin sampai pagi hari. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar, padahal dia tukang dusta. Tahukah kamu, hai Abu Hurairah, siapa yang 3 malam itu berturut-turut datang mencuri itu? Kata Abu Hurairah, enggak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu jin, setan. Masya Allah. Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, ya, membawakan kisah seorang sahabat yang bernama Uqbah. Uqbah bercerita bahwa dia setiap panen itu Pak menyimpan gandum-gandum itu dalam dirijen, dalam apa? Tong gitu. Suatu ketika Uqbah memeriksa gandumnya kok berkurang. Bingung Uqbah, kok bisa berkurang? Akhirnya suatu malam Uqbah sengaja tidak tidur. Berjaga dia. Kata Uqbah, tiba-tiba muncul makhluk yang tangannya tangan anjing, kakinya kaki kuda. Tangannya tangan apa? Anjing, kakinya kaki kuda. Lalu aku tangkap dia. Wah, sahabat berani Pak. Kalau kita, setan nih. Kalau kita mengabirit Pak. Ya. Akhirnya ia laporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan memang ada jin yang memang suka nyuri, betul. Kalau di Indonesia disebut tuyul. Ya. Ada lagi yang bersengkongkol katanya dengan para jin. Kemudian jadi babi ngepet, Pak. Nanti di rumahnya ditungguin tuh Pak, pakai air katanya, lilin. Kalau apinya gerak-gerak katanya ada masalah nih, ditiup Pak, biar hilang katanya. La haula wala quwata illa billah. Kita katakan memang betul ada jin-jin yang memang suka mencuri, ada, betul. Iya. Karena di zaman Nabi juga terjadi itu. Bolehkah bertawasul kepada orang yang mau pergi haji? Maksudnya minta didoain ya? Boleh, tidak apa-apa. Iya. Antum misalnya ada orang yang mau pergi haji, antum bilang, jangan lupa ya doain saya di sana. Enggak apa-apa. Minta didoakan kepada orang soleh yang hidup dan hadir, boleh.
Siapakah Harut dan Marut? Pendapat ya para Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendapat hampir seluruh ulama tafsir mengatakan bahwa Harut dan Marut itu dua malaikat yang Allah turunkan untuk menguji Banu Israel. Makanya Allah berfirman, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut." Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, itu Harut dan Marut. Allah mengatakan itu malaikat. Kenapa Allah turunkan? Untuk menguji Banu Israel. Setiap kali ada orang yang ingin belajar sihir kepada Harut dan Marut, maka Harut dan Marut berkata apa? Innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini ujian, kamu jangan kafir. Kata Ibnu Abbas, ketika orang itu tetap ingin belajar sihir, maka kemudian Harut dan Marut pun mengajarkan bacaan-bacaan. Lalu menyuruh pergi ke suatu tempat. Dan di tempat itulah setan mengajarkan sihir. Iya. Apakah betul ada kitab yang mempelajari tentang sihir? Ada memang, Pak. Tapi itu kan belajar sihir haram. Seluruh ulama sepakat belajar sihir haram. Dan pelakunya bisa murtad dari agama Islam. Ya. Apakah batasan masjid itu? Ini masalah ikhtilaf para ulama, Pak. Para ulama mengatakan disebut masjid adalah yang menjadi tempat untuk sholat. Adapun yang tempat yang bukan tidak dijadikan untuk sholat tidak termasuk apa? Masjid. Teras masjid apakah termasuk masjid atau tidak? Khilaf juga para ulama. Sebagian mengatakan teras masjid termasuk masjid. Sebagian mengatakan teras masjid tidak termasuk masjid. Ada hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh wanita yang sedang iktikaf untuk keluar dari masjid dan iktikaf di teras masjid. Sehingga menjadi perselisihan para ulama. Teras termasuk masjid atau tidak? Sebagian mengatakan masuk. Kenapa? Karena Nabi menyuruh wanita ini untuk iktikaf di teras. Sedangkan syarat iktikaf itu harus di masjid. Sebagian ulama yang mengatakan tidak masuk. Karena Nabi SAW menyuruh dia untuk keluar. Karena dia haid. Sedangkan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Perselisihan. Yang dirajihkan oleh banyak ulama, kalau teras itu dipagari. Teras itu apa? Dipagari dan memang itu masuk dalam masjid, maka yang rajih itu masuk dalam masjid. Adapun kalau teras itu tidak dipagari, jadi tempat parkir dan yang lainnya, yang rajih itu tidak termasuk masjid. Wallahu a'lam. Apakah seseorang dikatakan sudah beriman kepada hari akhirat jika yang dia yakini hanya sebatas surga dan neraka dan hisab, tapi dia tidak tahu adanya haud, mizan, sirat? Tidak tahu, oke.
Ya, dia tidak berkata tidak beriman, sebab kalau dikatakan tidak beriman, ini beriman kepada hari akhiratnya bermasalah, Pak. Tapi kalau tidak tahu, ya, maka orang yang tidak tahu masih dimaafkan. Maka kewajiban dia adalah untuk mencari tahu. Ya. Teman Ana punya hutang puasa 25 hari karena sedang menyusui, Ustadz. Bolehkah hutang puasa tersebut dibayar dengan fidyah? Iya. Kalau dia memang hutangnya karena menyusui, pendapat yang rajih dibayar dengan fidyah. Iya. Allahu a'lam. Saya bekerja di koperasi. Namun dalam koperasi itu ada transaksi riba. Dan saya diangkat menjadi bendahara. Nah lu, bahaya antum. Masalahnya antum pemegang uang. Sementara di situ ada transaksi apa? Riba. Dan Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba dan yang bertransaksi dengan riba dan yang mencatat riba, semua sama, kata Rasulullah. Jadi gimana dong Ustaz? Keluar. Gak usah ragu mas, keluar aja. Tawakal sama Allah. Iya. Ketika sedang sholat berjamaah dalam keadaan masbuk, lalu jemaah di pinggir saya mundur untuk menjadikan saya imam. Bolehkah saya mengubah niat saya menjadi imam? Allahu a'lam, Mbak. Saya belum pernah mendapatkan riwayat bahwa para sahabat yang masbuk kemudian mereka mundur yang satu jadikan imam. Yang saya temukan dalam riwayat mereka melanjutkan sendiri masing-masing. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan bahwa membuat jamaah yang kedua setelah jamaah yang pertama itu makruh. Itu pendapat Imam Syafi'i. Bibi Ana qadarullah sampai usia lanjut tidak menikah. Bolehkah Bibi Ana menghibahkan seluruh hartanya ke anak perempuan dari kakak perempuan? Sedangkan masih ada ahli waris yang lain seperti anak laki-laki. Ya. Hibah itu beda dengan warisan, Mas. Hibah itu pemberian saat pemiliknya masih hidup. Dan hibah itu tidak ada batasan. Terserah yang ngasih. Dia mau ngasih semuanya, dia mau ngasih setengah, ya terserah. Karena masalahnya itu harta-harta milik dia. Tapi terkadang Pak, ada orang yang menghibahnya itu dengan mengatakan begini, nanti kalau saya meninggal, harta saya buat si fulan. Ini bukan hibah. Ini wasiat. Wasiat yang pertama tidak sah diberikan kepada ahli waris. Jadi yang berhak mendapat wasiat selain ahli waris. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Sekarang kita lihat, ya, dia menghibahkan seluruh hartanya ke anak perempuan, gimana nih? Setelah dia meninggal atau saat dia masih hidup?
Karena kalau saat masih dia hidup, dia hibahkan, berarti harta itu sudah resmi jadi milik yang dihibahkan. Berarti yang dihibahkan punya hak untuk memiliki, hak untuk menjual dan yang lainnya. Karena sudah milik dia, Pak. Dan saya yakin dia tidak akan ridho itu. Masa semua hartanya saat dia masih hidup diambil sama dia? Sepertinya dia akan berikan dengan catatan tadi, Pak. Kalau dia sudah meninggal dunia, maka yang seperti ini nggak sah. Iya. Di tempat bekerja saya diperbolehkan untuk berjanggut. Namun ada program dari perusahaan untuk ikut kegiatan selama beberapa waktu yang mewajibkan pesertanya dicukur habis rambut dan janggutnya. Mohon nasihatnya. Kalau antum bisa tidak menaatinya, bagus. Kalau antum bisa tidak menaatinya, bagus. Karena mempertahankan sunnah itu mahal. Ya. Tapi Ustadz, kalau saya tidak mencukur nanti saya dihukum. Udah nggak apa-apa dihukum di dunia, Pak, daripada dihukum di akhirat. Sabar aja. Ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.